Salam, selamat malam Bapak Ibu, segenap jemaat Tuhan dimanapun berada. Kembali kita akan menikmati hadirat Tuhan lewat ibadah penyembahan persekutuan PWGT Jemaat Masale bersama dengan keluarga Nyonya Damaris Albert dan Nyonya Marince Robert Tandiali, keluarga Nyonya Kalota Katoding dan keluarga Nyonya Daisy B. Mantiri bersama Nyonya Janet usia PA Male Mantiri dan Nyonya Yunitra Andre Mantiri. Sekaligus kita akan menikmati ibadah malam bagi kita semua yang mengikuti dari gedung gereja Jemaat Masale secara virtual. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, mari kita membuka hati, mempersiapkan diri kita, hati kita untuk kita masuk dalam ibadah. Dan mari kita sekalian bangkit berdiri seraya kita memuji nama Tuhan dengan menyanyikan lagu PKJ 29 ayat 1, patut segenap yang ada. Saudara-saudara, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silahkan duduk. Mari kita bermazmur secara responsorial dari Mazmur 133 ayat 1 sampai pada ayat yang ketiga. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut yang meleleh ke janggut Harun, dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Mari kita mengangkat pujian, bersoraklah hai alam semesta. Firman Tuhan, mari kita minta kekuatan dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami, pada malam hari ini Tuhan, kami menaikkan segala ungkapan syukur kami kepadamu atas segala penyertaan Tuhan yang senantiasa dinyatakan dalam kehidupan kami. Lewat persekutuan
PWGT pada malam hari ini Tuhan, bersama dengan keluarga Ibu Damaris M. Albert, dan keluarga Ibu Marince Robert Tandiali, keluarga Ibu Carlota Toding, keluarga Ibu Daisy Mantiri, keluarga Ibu Janet, dan keluarga Ibu Yunitra Andre Mantiri. Ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, tetapi kami tahu siapa diri kami Tuhan. Mari Tuhan, Engkau kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu di dalam membaca dan memahami akan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan pada malam hari ini Tuhan, dapat kami pahami dan dapat menjadi suluh, menjadi pelita dalam menjalani kehidupan kami ini. Tuhan, hamba-Mu yang Engkau pakai, Engkau senantiasa memberkati. Bersabdalah ya Tuhan, karena sesungguhnya kami telah siap menyambut akan firman-Mu. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami datang kepadamu, haleluya, amin. Pembacaan kita pada malam hari ini, saya pilih dari Injil Matius. Injil Matius pasal 12, ayat yang ke-33 hingga ayat yang ke-37. Firman Tuhan, jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Amin, firman Tuhan. Tema kita pada malam hari ini, sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Shalom dan selamat malam. Salam sehat. Selamat berjumpa buat Bapak Ibu Saudara-saudara. Di dalam ilmu pertanian, untuk menghasilkan buah yang baik, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah okulasi dengan pohon yang baik. Perubahan itu harus dimulai dari pohonnya, dari dalam menuju keluar. Karena mustahil jika merubah dulu buahnya menjadi baik, maka pohonnya akan ikut baik. Saudara-saudara, teristimewa PWGT yang sama diberkati dalam Tuhan, hati yang baik menghasilkan perkataan yang baik. Umumnya, orang modern beranggapan bahwa kepala yang di dalamnya terdapat otak dan saraf-saraf penting lainnya menjadi pusat dan pengatur kegiatan manusia. Sehingga pada masa kini, otak telah menjadi objek eksploitasi pengembangan diri manusia. Tetapi Alkitab menyatakan bahwa otak bukanlah pusat kehidupan manusia, melainkan hatinya. Hati berisi seluruh pikiran, perasaan, dan kehendak manusia. Hati mempengaruhi seluruh perilaku dan perasaan seseorang. Hati yang baik akan menghasilkan perkataan yang baik. Demikian sebaliknya, hati yang tidak baik akan menghasilkan perkataan yang tidak baik. Ini dikatakan Yesus di dalam ayat yang ke-33, jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik,
maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Saudara-saudara, Tuhan Yesus menyatakan bahwa orang-orang Farisi sebagai keturunan ular beludak yang tidak mungkin dapat berkata baik karena hatinya dipenuhi oleh kejahatan. Ular beludak adalah ular dengan diameter yang tidak besar, tidak panjang, kulitnya indah, licin, tetapi lidahnya penuh bisa yang mematikan. Dari luar tampak indah, namun di dalamnya penuh kebusukan. Saudara-saudara, jika dalam hati sudah dipenuhi hal-hal kebusukan, maka ucapan yang keluar juga adalah kebusukan. Tampilnya orang Farisi juga menjadi gambaran bahwa iblis akan memakai siapa saja. Kaum intelektual, pejabat, penguasa, kaum cerdik pandai, orang-orang yang punya pengaruh untuk mendakwa Kristus dan pengikut-pengikutnya. Motivasi mereka adalah untuk menyingkirkan Tuhan Yesus, menangkapnya, membunuhnya, sebab mereka sudah mulai kehilangan kepercayaan dari umat. Saudara-saudara yang sama dikasihi dalam Tuhan, orang mungkin menganggap kata-kata itu tidak ada artinya. Seperti sebuah lagu yang mengatakan memang lidah tak bertulang, tak terbatas kata-kata, sehingga orang seenaknya saja melontarkan sebuah kata-kata. Apalagi mulut ini tidak akan berdarah, kalaupun mengeluarkan kata-kata, entah itu salah, entah itu menfitnah orang lain, atau entah itu dosa. Namun tidak demikian halnya di hadapan Tuhan. Alkitab menegaskan setiap kata-kata yang sia-sia harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Oleh karena itu, perhatikanlah dengan baik-baik setiap perkataan yang hendak kita ucapkan. Jangan ucapan perkataan yang sia-sia, tetapi hendaklah kita mengeluarkan perkataan yang tulus dari hati menjadi berkat bagi orang lain. Terlebih khusus bagi kita kaum wanita. Biarlah setiap perkataan kita mengeluarkan hal-hal yang baik atau tidak menyakiti hati orang lain. Firman Tuhan yang kita dengarkan pada malam hari ini hendak mengingatkan kita untuk senantiasa mengeluarkan perkataan yang baik. Hendaklah setiap orang yang dikatakan percaya dan sebagai pengikut Kristus mengucapkan kata-kata yang tidak sia-sia. Tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak sia-sia atau tidak berguna. Rasul Paulus dengan sangat mengimani di dalam Efesus pasal 4 ayat 29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Berkata-katalah yang positif, yang membangun, yang membawa kebenaran dan yang mampu membawa orang kepada Kristus dan menikmati kasih karunia Tuhan. Jelas dalam pembacaan kita tadi, orang-orang Farisi adalah, perkataan mereka adalah sia-sia dengan menuduh tanpa kebenaran. Kuasa roh Allah dinyatakan sebagai Beelzebul dan ini adalah dosa. Saudara-saudara yang sama diberkati dalam Tuhan, teristimewa ibu-ibu, hati nurani manusia merupakan dapur iman, dapur kejujuran dan kebaikan. Dalam kenyataan, keinginan dan kehendak manusia kadang tidak sejalan dengan hati nurani, kadang berlawanan sehingga kehendak dan keinginan manusia lebih menguasai hati nurani.
yang seharusnya hati nurani yang menguasai kehendak kita. Manusia sering mengorbankan hati nuraninya demi mencapai keinginannya, sehingga perkataan dan perbuatan manusia di luar perikemanusiaan. Dicatat di dalam Efesus 6 ayat 11, kenakanlah dalam dirimu perlengkapan senjata Allah, jangan tanya kehendak tapi tanya hati nurani. Hati adalah seperti pohon. Perkataan adalah buahnya. Jika hakikat dari pohon itu baik, akan menghasilkan buah yang baik pula. Bila roh Allah berkuasa di dalam hati seseorang, maka bahasa yang dipakainya adalah bahasa yang membangun. Sebaliknya, bila roh jahat memerintah dalam hati, maka hal yang jahat juga akan keluar. Merubah buah yang rusak menjadi baik harus dimulai dari pohonnya. Karena mustahil dengan merubah buahnya, maka pohonnya akan ikut berubah. Perubahan itu haruslah dimulai dari dalam, baru menuju keluar. Kita bisa membuat pohon yang kurang baik menjadi baik dengan melakukan okulasi dari pohon yang baik kepadanya, dan buahnya akan menjadi buah yang baik. Tetapi kalau pohonnya tetap sama, walau ditanam di mana saja dan disiram sesering yang kita mau, maka buahnya tetap rusak. Kalau hati seseorang tidak dibaharui, maka kehidupannya juga tidak akan diperbaharui. Buah yang dimaksud dalam pembacaan kita ini adalah perbuatan yang baik akibat pengenalan akan Tuhan. Di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 13, kalau hati iman itu akar, batang itu pengharapan, buah itu kasih, akar dan batang bagaimanapun baiknya, tanpa buah yang baik tidak berguna. Perkataan kita tanpa disadari akan menggambarkan siapa kita sebenarnya dan dari mana asal kita, lingkungan kita berada. Siapa kita ini? Orang biasa melihat kita, menilai kita dari perkataan kita. Kita semua ini adalah anak Tuhan sebagai pengikut Kristus. Bukankah Tuhan katakan kepada kita, kamu harus berbeda dengan dunia ini? Kita harus menampilkan sikap, mencerminkan tingkah laku hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Terlebih dahulu Tuhan mengajarkan kita memperlakukan sesama kita dengan kasih. Melakukan hal-hal yang baik, menjadi berkat buat orang lain. Sehingga orang lain yang dalam persekutuan kita, bahkan di luar persekutuan kita dapat mengenal Tuhan. Itulah tema kita mengatakan sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Tuhan mau kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut Kristus, bukan cuma hidup sebagai orang percaya, tetapi hendak ada sesuatu yang kita lakukan. Bukan sekedar percaya saja. Tetapi hendaklah hidup kita ini menjadi berkat untuk orang lain. Terlebih dari ucapan kita. Dan ini menjadi pegangan buat kita kaum wanita dalam mendidik anak-anak kita, bahkan dalam mengeluarkan setiap perkataan kita. Karena kita tahu yang paling menyebarkan gosip paling utama adalah wanita. Dan firman Tuhan yang kita dengarkan pada malam hari ini hendak mengajarkan kita, hendak mengingatkan kita untuk senantiasa mengeluarkan sesuatu yang baik dari dalam mulut kita. Tuhan memberikan kita mulut, Tuhan memberikan kita bibir untuk memakai memuji Tuhan, menjadi berkat untuk orang lain, tidak untuk menfitnah orang. Dan firman Tuhan yang kita baca pada malam hari ini sangat indah untuk mengingatkan kita sebagai orang yang percaya. Terlebih khusus bagi kita kaum ibu. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita dengan Roh-Nya yang kudus dalam menjalani kehidupan ini,
selaku menjadi ibu, biarlah lewat kehidupan kita senantiasa mencerminkan hidup sebagai orang yang percaya dan benar-benar melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Ya. Karena kita tahu ya, kalau itu hal yang benar dan kita tidak melakukan itu, kita berdosa. Ya. Dicatat dalam Yakobus. Jadi hendaklah kita melakukan sesuatu yang baik dalam kehidupan kita dan kita menjadi berkat untuk orang lain. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan membawa tanda ungkapan syukur kita bersama dengan kekasih-kekasih kita yang terberkati pada hari ini. Keluarga Nyonya Damaris M. Albert, Nyonya Marincer Robert Tandiali, keluarga Nyonya Carlota Toding, dan keluarga Nyonya Daisy B. Mantiri, Nyonya Jainet Usia P. Manle Mantiri, dan Nyonya Yunitra Andre Mantiri. Mengiringi persembahan kita, mari kita menyanyikan pujian NKB 133 ayat 1. Segala rahmat-Mu, syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh, syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah, syukur atas kasih sayang dari akan teman. Mari kita satu dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kepadamu-lah ya Tuhan segala pujian dan syukur patut kami nyatakan, menandai segala kasih dan kebaikan-Mu yang boleh kami alami sampai pada saat ini. Tuhan telah mempersekutukan kami satu dengan yang lainnya melalui pemberitaan firman-Mu. Dan kiranya Roh Kudus Tuhan bekerja untuk memampukan kami semua di dalam melaksanakan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini juga akan meneguhkan keluarga-keluarga yang mendapatkan pelayanan ibadah pada malam hari ini. Untuk itu hamba berdoa untuk keluarga Nyonya Damaris Albert dan Nyonya Marince Robert Tandiali. Mari Tuhan, Engkau memberkati kedua kekasih kami di dalam tugas dan tanggung jawab mereka selaku ibu rumah tangga. Ada rasa syukur kami haturkan di hadapan-Mu, bahwa pada tanggal 17 Agustus yang lalu, Engkau menambahkan usia setahun lagi untuk Nyonya Damaris Albert, sehingga genap berusia 77 tahun. Mari Tuhan, Engkau nyatakan kebaikan-Mu di dalam perjalanan hidup panjang yang Tuhan sudah anugerahkan kepadanya. Engkau beri kuat dan sehat badani kepadanya, agar ia dapat menuntun dan mengarahkan kehidupan anak-anak cucu dalam roh takut akan Tuhan. Diberkatilah setiap harapannya, diberkatilah dalam setiap pekerjaan-pekerjaannya, sehingga ia memperoleh yang terbaik dari apa yang dikerjakan dalam hidup dan masa tuanya, dan Tuhan dimuliakan di atas segala-galanya. Pun demikian, hamba berdoa buat Nyonya Marince Robert Tandiali.
Tuhan kuatkan dan teguhkan dia di dalam tugas dan pekerjaannya setiap hari. Terlebih khusus dalam kondisi sekarang ini, ia sedang hamil. Mari Tuhan, berikan kuat dan sehat kepadanya yang bersahabat. Engkau menjaga janin yang ada di dalam kandungannya. Beri pertumbuhan yang baik kepadanya. Dan tentukanlah waktu menurut rencana dan maksud-Mu, di mana kelak ia dapat melahirkan dengan penuh selamat untuk menyambut kehadiran anak yang kedua di tengah-tengah kehidupan keluarga. Ya Tuhan, Engkau memberkati kekasih kami, Ibu Marince. Tuhan terus pegang dan genggam tangannya dengan tangan-Mu yang kuat dan perkasa, agar ia dimampukan untuk mengangkat setiap tugas dan pekerjaannya dengan baik, terlebih di dalam menuntun dan mengarahkan kehidupan anak yang Tuhan karuniakan dalam kehidupannya. Memberkati Bapak Albert, Petrus Albert, di dalam tugas dan pekerjaannya selaku kepala keluarga, pun kekasih kami Robert. Mari Tuhan berkati dia di dalam segala tanggung jawab selaku TU di Jemaat Masaleh. Hamba berdoa untuk anak cucu yang Tuhan karuniakan dalam kehidupan kekasih kami. Buat cucu Jen, Edo, Angel, Sila, dalam pendidikan mereka masing-masing. Dilapangkanlah jalan untuk mendapatkan yang terbaik dari setiap harapan-harapan mereka. Pun demikian, cucu Lei dalam pekerjaannya dan cucu Arya dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Mari Tuhan, Engkau menyatakan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa untuk Papa dan Mama Edo dalam pekerjaan dan dalam rumah tangga. Kasih karunia-Mu akan terus dinyatakan dalam kehidupan mereka. Pun demikian buat Papa dan Mama Lei yang ada di Sangatta dalam pekerjaan dan dalam keluarga. Mari Tuhan, Engkau nyatakan segala kasih dan kebaikan-Mu untuk kehidupan rumah tangga dan untuk kehidupan anak-anak. Hamba berdoa buat anak dan cucu kekasih kami Beril di dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Tangan Tuhan akan menopang kehidupannya. Tangan Tuhan akan terus memberkati perjalanan hidupnya, sehingga kelak ia boleh menjadi anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak yang menjadi berkat bagi dunianya, dan menjadi hormat kemuliaan bagi nama-Mu saja. Terima kasih Bapa. Hamba pun berdoa buat Ibu Charlotta Yusuf Toding. Engkau mengerti harapan dan kerinduan kekasih kami yang saat ini sedang dalam proses pemulihannya, sedang berobat jalan. Mari Tuhan, Engkau menjamah tubuhnya yang lemah dengan tangan-Mu yang penuh kuasa dan mujizat, dan memberkati makanan, minuman, serta obat-obatan, sehingga melalui semua itu, kekasih kami boleh kembali kuat dan sehat untuk menjalani hidup teristimewa di dalam menuntun dan mengarahkan kehidupan anak-anak cucu yang Tuhan hadirkan di dalam kehidupannya. Hamba pun berdoa buat Bapak Yusuf Toding selaku kepala keluarga, hikmat yang daripada-Mu kiranya Engkau nyatakan kepadanya, roh yang takut akan Tuhan kiranya Engkau anugerahkan kepadanya, sehingga ia dapat mengemban tanggung jawabnya selaku kepala keluarga untuk mengayomi rumah tangga, sehingga melalui tanggung jawab seorang bapa di tengah keluarga, berkat dan damai sejahtera-Mu akan hadir di tengah-tengah kehidupan keluarga. Hamba berdoa untuk anak kekasih Yupta sekeluarga. Mari Tuhan memberkati kehidupan mereka. Kekasih kami Yupta yang sekarang ini sedang ada di Singapura karena tugas dan pekerjaan, istri dan anak ada di Makassar. Mari Tuhan Engkau menyatakan kuasa perlindungan-Mu bagi kekasih kami di sana. Mari Tuhan nyatakan perlindungan-Mu bagi kehidupan keluarga, khususnya istri dan anak yang ada di Makassar. Sehingga sejahtera-Mu akan terus mereka alami, berkat-berkat-Mu tak
keputusan Engkau nyatakan dalam hidup mereka. Pun demikian buat anak kekasih Yul sekeluarga yang ada di Qatar, jauh terpisah dari orang tua dan sanak keluarga. Tuhan juga ada di sana, di dalam menjalani hidup, tugas dan pekerjaan, dan di dalam menikmati kehidupan rumah tangga. Dipeliharakanlah kiranya anak-anak karunia-Mu yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan keluarga di sana. Hamba berdoa untuk anak kekasih Yorim sekeluarga yang ada di Makkale. Mari Tuhan Engkau topang mereka, Engkau jaga mereka, Engkau karuniakan kepada mereka kasih dan rahmat-Mu, agar mereka senantiasa mengalami pemeliharaan-Mu dari hari ke hari, dan Tuhan dipermuliakan dalam hidup mereka. Hamba berdoa untuk anak kekasih Didi yang ada di Batu Licin, di Kalsel. Tuhan memberkati dia di dalam hidup dan di dalam pekerjaannya. Pun demikian buat anak kekasih Usro yang ada di Papua dalam tugas dan dalam pekerjaannya. Mari Tuhan, Engkau nyatakan yang terbaik, lapangkan jalan untuk jenjang karir mereka, sehingga yang terbaiklah itu yang didapat dan Tuhan dipermuliakan. Lapangkan jalan buat kedua anak kekasih Didi dan Usro di dalam memikirkan rencana-rencana ke depan, khususnya untuk mendapatkan pasangan hidup. Hamba berdoa untuk cucu-cucu karunia-Mu yang dalam tumbuh kembangnya. Mari Tuhan memberkati mereka, memberkati Evano, memberkati Itta, memberkati Vinia, memberkati Felin dan Gebi yang dalam pertumbuhan, dalam perkembangan, pun di dalam pengejaran cita-cita melalui dunia pendidikan. Biarlah kasih dan karunia-Mu akan menuntun mereka meraih masa depannya. Hamba berdoa untuk cucu kekasih Gania dan Fangka yang dalam pertumbuhan dan perkembangan mereka. Kiranya mereka boleh mengalami kasih dan rahmat-Mu untuk menikmati hari-hari pertumbuhan dengan penuh sukacita, sehingga kelak mereka boleh menjadi anak cucu yang membanggakan keluarga. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba mau berdoa untuk keluarga Ibu Desi Mantiri. Mari Tuhan, Engkau nyatakan yang terbaik dalam kehidupan rumah tangga kekasih kami. Memberkati Ibu Desi Mantiri selaku ibu rumah tangga, di dalam mengangkat segala tugas dan tanggung jawabnya untuk menuntun dan mengarahkan kehidupan anak-anak cucu yang Tuhan hadirkan dalam rumah tangganya. Diberkatilah dia, dikaruniakan kuat dan sehat badani, serta roh hikmat yang daripada-Mu untuk mengemban tanggung jawab selaku teman majelis gereja di Jemaat Masale. Pun demikian bersama dengan Bapak Alex Mantiri, kiranya diberkati dalam kehidupannya, dalam segala rencana dan pekerjaannya. Kasih dan karunia-Mu akan terus dialami dalam kehidupan hamba-Mu. Pun demikian, tugas dan pelayanan kami bersama di tengah-tengah jemaat ini selaku majelis gereja. Hamba memohonkan berkat-Mu untuk rumah tangga kekasih Mama dan Papa Kiran. Kiranya damai-Mu selalu ada dalam kehidupan rumah tangga mereka. Pun demikian buat cucu kekasih Kiran, agar terus dituntun oleh kuasa Tuhan untuk mengejar harapan dan cita-citanya. Hamba berdoa untuk anak kekasih Audi Mantiri. Tuhan tahu betapa besar harapan kekasih kami untuk mengalami kuat yang daripada-Mu. Bahkan jikalau Tuhan berkenan, nyatakan kuasa dan mujizat-Mu untuk memulihkan keadaannya. Kami yakin dan percaya hidupnya dan masa depannya ada di dalam kendali Tuhan. Ya Allah, ya Bapa kami, hamba berdoa untuk Ibu Janet Malle di dalam tugas dan pekerjaannya, khususnya di dalam membimbing, memelihara dan menjaga anak-anak karunia Tuhan, sebab suami kekasih Malle ada di Ambon karena tugas dan pekerjaannya. Mari Tuhan berikan hikmat kepadanya, kuat sehat badani, agar ia dimampukan untuk menjaga memelihara anak-anak karunia-Mu dalam takut akan Tuhan. Diberkatilah suami yang ada di Ambon,
biarlah di dalam tugas dan tanggung jawabnya akan terus dilapangkan segala berkat dan karunia-Mu, pun demikian jenjang karirnya. Dan Tuhan akan buka waktu dan kesempatan baginya untuk menikmati kebersamaan berkumpul dengan istri dan anak-anak karunia-Mu. Buat anak-anak karunia Tuhan, Niel dan Eser, di dalam pertumbuhan dan perkembangan mereka, mari Tuhan, Engkau jaga dan lindungi, Engkau pelihara, sehingga anak-anak ini boleh bertumbuh berkembang di dalam kuasa-Mu sendiri. Dan kami percaya bahwa ketika anak-anak ini ada di dalam kuasa-Mu, maka hidup dan masa depan mereka tidak sia-sia. Hamba berdoa untuk Ibu Yunitra Andre Mantiri. Mari Tuhan, Engkau nyatakan yang terbaik dalam hidupnya, di dalam tugas dan tanggung jawabnya, di dalam pekerjaannya. Bahkan sekarang ini kekasih kami sedang melakukan perjalanan dinas ke Jakarta. Tuhan menjadi pelindung baginya. Tuhan yang akan menyertai setiap perjalanannya. Tuhan yang akan mengaruniakan yang terbaik dari setiap tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya. Sehingga ia senantiasa merasakan kuasa dan kasih-Mu, dan nama Tuhan yang terus dipuji dan diagungkan. Engkau memberkati suami kekasih Andre di dalam pekerjaannya setiap hari di rumah sakit Siloam. Tutup bungkus hidupnya di dalam kuasa dan rahmat-Mu, agar dijauhkan dari segala mara dan bahaya. Ya Bapa, tiada henti hamba berdoa untuk kedua kekasih kami, Ibu Yunita dan Bapak Andre Mantiri. Engkau hadirkan dalam kehidupan rumah tangga seorang anak yang mereka rindukan selama ini. Mari Tuhan, kami yakin dan percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi-Mu ketika Tuhan berkehendak untuk menyatakan bagi kedua kekasih kami. Hamba berdoa untuk seluruh kaum keluarga dimanapun mereka berada, kasih dan rahmat Tuhan dinyatakan dalam hidup mereka. Hamba pun berdoa untuk kekasih kami, Benoni Saranga, yang hari ini akan memasuki rumah baru di perumahan Thalassa City, Blok F3 nomor 1. Mari Tuhan, Engkau yang telah mengaruniakan rumah kediaman bagi mereka, Engkau jugalah yang akan memberkati kediaman itu. Kiranya kediaman itu menjadi kediaman yang damai bagi mereka untuk mengelola kehidupan, dijauhkan dari segala kuasa kegelapan, dijauhkan dari segala rencana jahat manusia, dijauhkan dari segala mara dan bahaya. Memberkati kekasih kami di dalam kehidupan rumah tangga dan di dalam tugas pekerjaan setiap hari. Diberkatilah seluruh umat-Mu, khususnya PWGT di Jemaat Masale. Biarlah Engkau mengaruniakan kepada pengurus hikmat dan kearifan di dalam menata pelayanan yang lebih baik. Pun demikian seluruh anggota PWGT di dalam menopang segala program pengurus, biarlah mereka senantiasa bersukacita di dalamnya, sehingga seluruh pelayanan yang diemban di tengah-tengah jemaat ini oleh pengurus PWGT dapat menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Diberkatilah rumah tangga seluruh umat-Mu di Jemaat Masale, diberkatilah anak-anak cucu, diberkatilah opa-opa dan oma-oma, diberkatilah semua orang yang setia menyaksikan tayangan dari Jemaat Masale. Dinyatakanlah kuasa-Mu ya Tuhan dalam kehidupan mereka semua. Hamba berdoa, syafaat buat saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh. Hamba berdoa buat kekasih kami, Bapak Jonathan sampai Toding, buat kekasih kami Jenny Papa Puasa, buat kekasih kami Ibu Alfrida Paimbonan, dan masih begitu banyak mereka yang dalam kelemahannya. Kiranya kuasa daripada Tuhan akan memulihkan keadaan mereka. Memberkati kekasih kami Ibu Ripka Rombo, yang Tuhan telah pakai di tengah-tengah pelayanan di jemaat ini, khususnya hari ini selaku liturgis. Diberkati dalam kehidupan pribadi, dalam tugas dan tanggung jawab selaku rekan majelis gereja, pun demikian di tengah-tengah tanggung jawab keluarga. Memberkati suami, anak-anak karunia Tuhan, diberkatilah hidup mereka semua. Memberkati kekasih kami Vina di dalam tugas-tugas pelayanan di Jemaat Masale.
Memberkati kekasih kami, Cali dan Nando, di dalam kebersamaan untuk mengemban pelayanan ini. Memberkati kehidupan rumah tangga hamba-Mu. Pun demikian istri hamba-Mu Tuhan berkati. Memberkati anak-anak hamba-Mu yang ada di Samarinda Ade. Pun demikian Epi dan Diel yang ada di Makassar, Ita dan Geri dalam segala harapan dan kerinduan mereka. Inilah doa kami Tuhan, inilah permohonan kami. Semuanya kami sampaikan kepadamu, bukan dengan nama lain, melainkan satu nama, yakni Kristus Yesus Muhalis kami, yang selalu setia, mengajar kami doa yang sempurna demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara sekalian, mari bersama-sama bangkit berdiri dan kita mengangkat pujian sekali lagi dari NKB 100 ayat 1. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan? Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu? Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, pun dengan kuasanya. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, jalanilah hidupmu menurut firman-Nya, nyatakan takut kepadanya dalam segala perkara, dan muliakan Dia dalam segala keadaan. Karena itu arahkan hatimu kepada Dia, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian seluruh rangkaian ibadah kita. Kami sampaikan besok kita akan melaksanakan renungan dan doa malam sesuai dengan jadwal pada pukul 19.00. Saya kembalikan ke liturgis. Bapak Ibu jemaat Tuhan, demikianlah rangkaian ibadah penyembahan kita pada malam hari ini lewat persekutuan PUGT Jemaat Masaleh. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Joni de Lima atas pelayanan ibadah pada malam hari ini, pun bagi anak kekasih Vina yang telah memberitakan firman Tuhan yang menjadi berkat bagi kita semua pada saat ini. Terima kasih kepada organis tim multimedia yang terus setia dalam mendukung terselenggaranya setiap ibadah dari Jemaat Masaleh. Pun juga terima kasih kepada kekasih-kekasih ibu-ibu yang terjadwal pada malam hari ini. Teruslah diberkati oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi siapapun. Selamat malam dan salam sehat. Terima kasih.